Selamat pagi anak-anak semua. Baik, bagaimana kabar kalian? Sehat? Puji Tuhan. Kalau sehat-sehat selalu. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Oh, tidak ya, semua hadir ya. Kelas 4 dan juga kelas 5 hadir semua ya. Oh, bagus, luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau kita berdoa dulu, kita menyerahkan diri dulu kepada Yang Maha Kuasa. Siapa? Mari kita bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, adik-adik, pada saat ini Ibu telah menggabungkan dua kelas dalam satu kelas, dua lokal dalam satu kelas. Maka hari ini kita belajar secara bersama-sama, akan tetapi topik pembelajaran kita berbeda. Nah, adik-adik, untuk kelas 4 nanti kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, mengenai menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks sederhana. Sedangkan nanti untuk kelas 5 kita akan menjelaskan alat-alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Nah, adik-adik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik, yaitu bagi siswa ibu yang kelas 4, kita tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan sederhana secara tepat. Sedangkan ada di kelas 5, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada kalian saat ini nanti ialah siswa mampu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia dengan benar. Nah, jadi kalian akan belajar mengenai fungsi-fungsi hewan, fungsi-fungsi alat gerak pada hewan dan manusia dengan benar nantinya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau dulu dari kelas 5 dan juga kelas 4 membentuk kelompok untuk satu-satu kelompok. Untuk kelas 5 kita biar dulu kelas 4 yang membentuk kelompok, nanti kelas 5 Ibu arahkan. Kelas 4 dulu membentuk kelompok sebanyak 5 satu kelompok. Bentuk kelompok sebanyak 3 kelompok saja, silakan. Nah, oke, karena kelompok sudah terbentuk, maka kelas 5 juga membentuk kelompok sebanyak 5 orang setiap satu kelompok. Sebanyak kelompok buat sebanyak 4 kelompok saja. Sudah? Sudah. Karena semua kelompok baik kelas 4 dan juga kelas 5 sudah terbentuk kelompoknya, maka sekarang adik-adik kita belajar mengenai untuk siswa itu kelas 4 dulu, maka silakanlah buka buku bacaannya. Buku bacaannya buka halaman 72. Ada di sana teks bacaan tentang kelinci. Ada? Nah, adik-adik, nanti setelah dibaca, maka kalian mendiskusikan dengan teman kelompokmu mengenai gagasan pokok serta gagasan pendukung yang ada pada teks tersebut. Bisa dimengerti adik-adik? Bisa. Nah, selanjutnya adik-adik, nanti juga kalian menyusun satu kalimat menggabungkan gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Nah, nanti adik-adik, misalnya contoh ini, kalau kalian sudah menemukan gagasan pokok dari cerita tersebut, maka nanti kalian menggabungkan gagasan pokok itu dengan gagasan pendukungnya, sehingga nanti akan terbentuk menjadi satu paragraf yang berisi gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Bisa dimengerti? Ada yang tidak bisa dimengerti adik-adik? Bisa? Gimana untuk anak-anak ibu kelas 4? Bisa?
Sudah tahu tugasnya masing-masing? Sudah? Oke. Nah, itu untuk tugas kelas 4 silahkan dikerjakan. Selanjutnya untuk kelas 5. Anak-anak ibu kelas 5, maka ibu akan menjelaskan dulu anak-anak ibu kelas 5. Biarkan adik-adikmu kelas 4 belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita belajar mengenai alat gerak pada manusia. Nah, adik-adik kelas 5, alat gerak pada manusia, tentu adik-adik sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan alat gerak pada manusia dan hewan. Nah, alat gerak pada manusia dan hewan banyak sekali adik-adik, seperti tangan, kaki, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu adik-adik, di sana nah, baik adik-adik, jadi alat gerak manusia itu adik-adik terdiri dari alat gerak aktif atau otot dan alat gerak pasif atau tulang. Nah, otot bertanggung jawab untuk menggerakkan tulang, sementara tulang membentuk rangka dan memberikan dukungan dan struktur tubuh. Begitu pula juga dengan hewan. Alat gerak pada manusia sama juga dengan alat gerak pada hewan. Nah, adik-adik, sekarang tugas kita dari penjelasan yang telah ibu jelaskan, maka adik-adik kelas 5 di sana di buku paket kalian, di sana ada di halaman 40, di sana ada tabel mengenai alat gerak dan fungsinya berdasarkan penjelasan guru. Ada? Nah, adik-adik, tugas kita sekarang yaitu mengisi tabel itu berdasarkan penjelasan yang telah ibu sampaikan pada kalian. Nah, adik-adik semua, setelah kalian mengisi tabel tersebut, nanti kalian menggambar satu alat gerak manusia dan satu alat gerak hewan. Kita belajar sambil menggambar ini ya. Nah, nanti kalian gambar satu alat gerak manusia dan satu alat gerak hewan. Selanjutnya kalian jelaskan apa saja fungsinya. Nah, itu tugas untuk kelas 5. Silakan dikerjakan. Oke. Nah, untuk kelas adik-adik kelas 4 sudah siap? Sudah? Kalau sudah, siapa kelompok yang mau tampil pertama? Kelompok 1 ayo tampil. Oke. Nah, luar biasa jawaban adik-adik kami. Berikan tepuk tangan. Nah, untuk kelompok 2. Dia, silakan berdiri. Nah, oke, benar. Untuk kelompok 3, silakan berdiri. Ampun. Oke, benar, luar biasa. Nah, jadi untuk adik-adik kelas 4 sudah mengerti bagaimana membuat gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Kalian sudah hebat dan perlu ditingkatkan lagi. Nah, selanjutnya untuk adik-adikku kelas 5, udah siap tugasnya? Oh, sudah. Nah, baik, silahkan tampilkan kelompok yang pertama. Siapa yang mau tampil yang telah mengisi tabel mengenai alat gerak dan fungsinya? Sudah? Oh, kelompok 1 ayo tampil berdiri. Oke, luar biasa. Dan gambarnya juga bagus-bagus. Kelompok 2. Oke, benar. Berikan aplaus. Kelompok 3. Oke, sungguh luar biasa. Kelompok 4. Oke, luar biasa. Kalian semua kelas 5 dan juga kelas 4 anak-anak ibu di kelas ini, baik kelas 4 dan juga kelas 5, sungguh luar biasa. Nah, adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini ibu akhiri, dan pada hari ini adik-adik untuk kelas 4 kita belajar mengenai bagaimana cara menentukan gagasan pokok. Sedangkan untuk anak-anak ibu kelas 5, rangkuman yang dapat kita ambil pada hari ini ialah bahwa alat gerak pada manusia itu berfungsi untuk menggerakkan seluruh tubuh. Jika kita tidak mempunyai alat gerak adik-adik, maka otomatis kita tidak bisa menggerakkan tangan, kaki, dan seluruh tubuh kita.
begitu pun dengan hewan. Nah, adik-adik, pada hari ini Ibu akhiri pembelajaran kita. Tetap semangat dan jangan lupa untuk kelas 4 kerjakan soal di halaman 75. Dan untuk kelas 5 kerjakan soal di halaman 46. Oke?